Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah klinik pajak. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang menghitung dan melaporkan perpajakan UMKM yang statusnya adalah wajib pajak, perorangan, atau badan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Balamin berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah klinik pajak. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang kriteria UMKM, identifikasi permasalahan dalam UMKM, perpajakan pada UMKM, dan simulasi perpajakan pada UMKM. Definisi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif, jadi milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil tersebut. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaannya, bersihnya, atau hasil penjualannya pada tahunannya. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah, ya, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu yang pertama, usaha mikro itu kriteria dengan aset maksimal yaitu 50 juta. Dan omset maksimalnya adalah 300 juta. Yang kedua, usaha kecil yaitu sampai asetnya itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Dan offsetnya yaitu sampai 300 juta sampai 2.500 juta. Yang ketiga ada usaha menengah yaitu
asetnya itu sampai 500 juta hingga 10 miliar. Dan omsetnya adalah lebih dari 2.500.000 dan sampai 50 miliar. UMKM dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, usaha dagang, yaitu merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli produk atau barang dari pemasok, ya, dan menjualnya kembali kepada konsumen, dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Contoh, keagenan, ada agen koran, agen majalah, sepatu, pakaian, dan kosmetik. Yang kedua, ada pengencer. Contohnya apa? Ada minyak, kebutuhan pokok, dan buah-buahan. Yang ketiga, ada sektor informal, yaitu pengumpulan barang-barang bekas, perdagangan kaki lima. Yang kedua, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha pertanian dan perikanan. Usaha pertanian dan perikanan itu merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contohnya ada perkebunan, pembibitan sayur-sayuran, peternakan, ya, ternak ayam, ternak telur, dan susu. Terus ada perikanan, itu ada tambak udang, kolam ikan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah usaha industri. Usaha manufaktur itu merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah, ada bahan baku, menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumennya. Contohnya ada industri makanan dan minuman. Yang kedua itu ada pertambangan. Ya, terus ada pengrajin dan konveksi. Yang keempat, usaha jasa, yaitu usaha jasa merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumennya, dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Contoh, ada perbengkelan, ada restoran, jasa konstruksi, ada jasa transportasi. Selanjutnya adalah pajak penghasilan UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang peraturan pemerintahan tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Kriteria UMKM yang perlu kita ketahui, ya. Yang pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2001 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelompok usahanya ada usaha mikro, jadi kriteria modal usahanya adalah sampai 1 miliar. Yang kedua, kriteria penjualan setahunnya adalah 2 miliar.
Usaha kecil ya itu sampai dengan 1 miliar dan sampai dengan 5 miliar. Dan kriteria penjualannya itu sampai lebih dari 2 miliar atau 15 miliar. Usaha menengah yaitu lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Ya, kriteria penjualannya adalah 15 miliar sampai 50 miliar. Kriteria umum dalam menentukan kriteria UMKM, peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu menggunakan kriteria berdasarkan peredaran bruto. Yang pertama, penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar. Yaitu aspek perpajakannya, PPh finalnya adalah 0,5%. Batasan omsetnya adalah 500 juta, tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau PPh pasal 25. Peraturan perpajakannya adalah PP 55 tahun 2022 dan Undang-Undang PPh dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua, yang penghasilan brutonya lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, yaitu aspek pajakannya adalah PPh pasal 25. Jadi wajib pajak badan yang dapat menggunakan fasilitas pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Peraturan perpajakan yaitu pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Ketentuan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan PP 55 Tahun 2022. Tarif pajak penghasilan 0,5%, jadi PP 55 tahun 2022. Besarnya pajak penghasilan terutang yaitu bagi wajib pajak badan UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar setahun adalah 0,5% dari peredaran bruto. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Lebih memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberikan kesempatan dalam kontribusi bagi negaranya, pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Itu adalah pajak UMKM-nya adalah 0,5%. Selanjutnya adalah subjek pajak, jadi wajib pajak dengan penghasilan peredaran brutonya 4,8 miliar. Yaitu orang pribadi dalam jangka waktunya adalah 7 tahun. Jadi batas waktu peredaran brutonya sampai dengan 500 suatu tahun yang tidak dikenakan pajak. Badan usaha PT ya jangka waktunya adalah 3 tahun. Perseroan terbatas, CV, firma, dan koperasi. Yaitu bersama dalam jangka waktunya dalam 4 tahun. Selanjutnya, pengecualian subjek pajak. Wajib pajak pribadi yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh, jadi wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP pada tahun pajak. Jadi tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif
PPA pasal 17. Yang kedua, wajib pajak badan, yaitu memperoleh fasilitas PPA pasal 31A. Terus kalau bentuk usaha tetapnya adalah badan usaha tetap, ya. Terus ada CV firma yang dibentuk oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki kualitas badan hukum, ya, dan menyediakan jasa sejenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Ada penghasilan dari usaha, terus ada peredaran bruto, setahunnya tidak melebihi 4,8 miliar. Omsetnya ditotal dari seluruh gerai outlet, baik itu pusat atau cabang, dan juga omset suami istrinya. Usaha antara lain adalah usaha dagang, usaha industri, usaha jasa, seperti misalnya ada toko, kios, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Selanjutnya, pengecualian objek pajak, ya. Penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya ada dokter, pengacara, akuntan, notaris, ya, ada arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan di luar negeri. Jadi ada penghasilan yang dikenai PPh final, misalnya biaya sewa, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP. Yang kedua, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Batas peredaran bruto, jadi dalam penetapan batasan offset, ya sebagai bentuk keprihatinan, ya kesepakatan pemerintahan kepada masyarakat dan usaha kecil sesuai dengan instruksi perhitungan pajak. Misalnya Tuan A, pengusaha tempat kopi, ya. Pada tahun 2022 dia membayarkan pajaknya sampai menjadi berkurang 2,5 juta miliar. Ya, 2,5 juta ini tidak dikenai pajak penghasilan, jadi hanya dikenai tarif PPh final yaitu 2,5%. Jadi karena dari perhitungannya ini sampai perhitungannya adalah 6 juta. Jadi dia membayar PPh finalnya adalah 2,5 juta. Pembayaran pajak penghasilan itu bisa dibayarkan menggunakan e-billing, ya, menggunakan buat e-billing DJP online pajak, ya, membuat kode setorannya 41128420. Dan itu paling lambatnya adalah tanggal 15 pada bulan berikutnya. Atau dibayarkan oleh lawan transaksi sebagai pemotong pajak. Yang kedua, penjualan harus diperlihatkan atau menyerahkan salinan suratnya dan tidak termasuk transaksi. Pajak penghasilan UMKM berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Prinsip umumnya adalah yaitu PPh pasal 17 Undang-Undang PPh atau PPh final. Kalau sekarang UMKM itu boleh menggunakan PPh final apabila penghasilannya kurang dari 4,8 miliar, ya. Berarti jangka waktu penggunaan tarifnya adalah masih 0,5% dari PPh finalnya. Pajak penghasilan wajib pajak pribadi, ya, menurut Undang-Undang Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang PPh
Kalau yang lama, yaitu apabila 0 sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Kalau undang-undang HPP itu sampai dengan 60 juta, itu adalah 5%. Tapi kalau yang lama, 50 juta sampai 250 juta, itu adalah 15%. Kalau undang-undang HPP adalah 60 juta sampai 250 juta adalah 15%. Yang ketiga adanya 250 juta dan sampai 500 juta adalah 25%. Kalau 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. 500 juta adalah 30%, 5 juta sampai 5 miliar adalah 30%. Baik, pajak penghasilan badan ayat 1B Undang-Undang PPA. Tarif normal adalah 22%. Jadi batasnya adalah 11% pajaknya ya. Tarif pajak fasilitas sekarang adalah 11%. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang PPA, pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Bagian peredaran usaha yang sampai dengan 4,8 miliar dan dengan wajib pajak dengan omsetnya adalah 50 miliar. Pajak penghasilan wajib pajak badan. Jadi tanda pengumpulan datanya adalah wajib pajak wajib melaksanakan pembukuan. Ya, pembukuan dalam pembuatan laporan keuangannya. Nah, itu bisa dibayarkan sama dengan menggunakan e-billing dengan setorannya 41125 100 atau 200 untuk wajib pajak massal orang pribadi ya. Dan jenis tahunan 4126 100 atau 412200 untuk tahunan wajib pajak badan. Itu paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Itu penyampaiannya pada SPT tahunan yang berakhir dan dibayarkan oleh lawan transaksi sebagai pemotong pajak seperti instansi pemerintahan, marketplace, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 21. Pajak penghasilan yang tidak final atas pemotongannya itu dimaksud menjadi kredit pajak. Baik, tentunya adalah perhitungan pajak penghasilan. Skema perhitungan wajib pajak penghasilan orang pribadi ya dalam UMKM yaitu wajib pajak pribadi omsetnya di atas 4,8 miliar itu wajib ada namanya pembukuan. Peredaran usahanya dikurangi dengan biaya dan PTKP. Terus ada tarif pajak pasal 17. Terus kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar itu ada namanya pencatatan. PP-nya tahunnya adalah 2022. Peredaran usahanya dikurangi dengan 500 juta. Di tarifnya adalah 0,5%. Selanjutnya skema perhitungan PPh wajib pajak badan. Ya, kalau omsetnya di atas 4,8 miliar itu ada pembukuan. Peredaran usahanya dikurangi dengan biaya sesuai dengan pasal 17 ayat 1, pasal 31E. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar itu ada pembukuan dan peredaran usahanya dikurangi dengan biaya sesuai dengan tarif pasal 17 pasal 31E. Dan PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5%. Baik, terima kasih dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat chat grup ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.